Semoga dalam hari-hari kita selalu sehat, sukses, dan bahagia. Ini adalah impian setiap orang. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin memperlihatkan satu buah foto, dan ini sebenarnya sudah menyebar di media-media, khususnya di medsos. Dan juga orang yang publish itu sudah banyak mendapat celaan dari para warganet. Fotonya bisa kita lihat, dan sebenarnya ini cukup mengejutkan karena ini diposting oleh seorang mantan pejabat negara. Di dalam foto itu, rupang Buddha itu diedit menjadi wajah dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Banyak yang mencela perbuatan seperti itu karena dianggap menghina simbol negara, yaitu Presiden Republik Indonesia, sekaligus menghina agama Buddha, dan bahkan ada yang mengatakan itu menghina Candi Borobudur. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai umat Buddha? Saya di sini menjawab atas nama pribadi saya. Saya tidak menjawab atas nama agama Buddha ataupun atas nama umat Buddha, dan yang saya tanggapi adalah atas nama saya sendiri karena saya adalah seorang pandita dan juga beragama Buddha. Nah, di dalam tayangan itu memang banyak warganet mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak pantas, apalagi itu adalah mantan pejabat negara. Tetapi sebagai umat Buddha, dan saya yakin para tokoh agama sama atau setuju dengan jawaban saya. Yang pertama adalah kita tidak perlu marah. Apa yang harus kita lakukan? Lupakan dan maafkan dia. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam ajaran Buddha yang dituangkan dalam kitab Samyutta Nikaya 1/227, di sana Buddha mengatakan, sesuai benih yang ditaburkan, itulah hasil yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan menerima kebajikan, pembuat kejahatan akan menerima kejahatan. Taburkanlah biji-biji benih itu, karena engkau pula lah kelak yang akan menuai daripadanya. Jadi ini sudah jelas. Apa yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan badan jasmani, kita yang bertanggung jawab. Dan apapun yang kita perbuat itu nanti akan kembali kepada kita, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan jahat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam ajaran Buddha itu ada yang disebut dengan kilesa, karena untuk memusnahkan kilesa. Apakah kilesa itu? Kekotoran batin. Jadi di dalam kilesa itu ada 3 yang kita sebut sebagai 3 akar kejahatan. Yang pertama disebut dengan dosa. Tapi dosa di sini pengertiannya bukan seperti yang diyakini oleh agama lain. Tapi dosa di sini artinya kebencian. Kemudian yang kedua adalah loba, yaitu keserakahan. Yang ketiga adalah moha, adalah kebodohan. Jika kita membenci, maka pikiran, ucapan, dan perbuatan kita itu, kita akan membuat perbuatan-perbuatan yang bodoh karena dipengaruhi oleh moha. Kalau kita loba atau serakah, apa yang tidak kita dapatkan, maka akan timbul kebencian. Ketika kebencian itu sudah timbul, maka kita akan berbuat suatu hal-hal yang sifatnya bodoh atau kebodohan karena dipengaruhi oleh moha atau kegelapan atau kebodohan batin. Kalau kita bodoh atau batin kita gelap, kita akan menyangka bahwa perbuatan membenci, keserakahan itu adalah perbuatan yang baik dan menyenangkan. Tapi sebenarnya itu adalah perbuatan kita untuk menghancurkan kehidupan kita sekarang ini dan yang akan datang. Terus yang ketiga adalah di dalam Brahmajala Sutta itu sudah jelas dikatakan oleh Buddha, oh para biku, jika seseorang menghinaku, dhamma atau sangga, kalian tidak boleh marah, kesal, ataupun terganggu akan hal itu. Jika kalian marah atau tidak senang akan penghinaan itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Karena jika orang lain menghinaku, dhamma atau sangga, dan kalian marah atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau salah?
Tidak Bagawa, itu jawab para biku. Kemudian Buddha melanjutkan, jika orang lain menghinaku, Dhamma atau Sangha, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar dengan mengatakan itu tidak benar, itu salah, itu bukan jalan kami, itu tidak ada pada kami. Selanjutnya, jika orang lain memujiku, Dhamma atau Sangha, kalian tidak boleh gembira, bahagia ataupun senang akan hal itu. Jika kalian gembira, bahagia atau senang akan pujian itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Jika orang lain memujiku, Dhamma atau Sangha, kalian harus mengakui kebenaran atas apa yang benar dengan mengatakan itu benar, itu tepat sekali, itu adalah jalan kami, itu ada pada kami. Inilah yang dijelaskan oleh Buddha, dan ini mengandung nilai-nilai yang sangat tinggi. Dan Buddha sebenarnya sudah mengetahui ke depan yang akan datang. Dan ingat, ajaran Buddha ini atau Dhamma yang diajarkan oleh Buddha ini sudah 26 abad yang lalu, dan ini masih bagus dan masih sangat dibutuhkan pada saat ini. Artinya di dalam Brahmajala Sutta itu kita harus menggunakan logika. Kita harus dewasa, karena di dalam Dhamma Buddha mengajarkan kita dewasa untuk berpikir dan jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu tidak benar. Jadi di dalam Brahmajala Sutta itu sudah sangat jelas. Kemudian yang keempat ini adalah hal yang luar biasa dari seorang murid Buddha yang duduk sebagai seorang raja yang disebut Raja Asoka, yang memerintah sekitar abad ketiga sebelum Masehi atau lebih kurang 300 tahun setelah Buddha parinibbana. Nah, beliau mengatakan di dalam prasastinya adalah sebagai berikut. Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita membuat agama kita sendiri berkembang selain menguntungkan pula agama lain. Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita membuat agama kita sendiri berkembang, selain menguntungkan pula agama lain. Jika kita berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri selain merugikan agama lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama lain, semata-mata terdorong oleh rasa bakti kepada agamanya sendiri dengan pikiran bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, justru ia akan merugikan agamanya sendiri. Karena itu kerukunan dianjurkan dengan pengertian biarlah semua orang mendengar dan menghormati ajaran yang dianut orang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Raja Asoka di dalam prasasti yang ditulisnya sekitar 23 abad yang lalu, itu adalah suatu hal, satu pesan kemanusiaan agar kita, apapun agamanya, kita harus saling bertoleransi. Dan ini sudah diterapkan 23 abad yang lalu. Makanya yang diajarkan oleh Buddha kepada umat Buddha, kepada para pengikutnya, yang paling penting itu adalah nilai moralitas. Artinya, selain mengajarkan tentang hukum alam, Buddha juga mengajarkan tentang pikiran. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, bagaimana kita juga mengendalikan ucapan kita, bagaimana kita juga mengendalikan tindakan kita atau perbuatan jasmani kita. Jika ketiga hal ini, pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani ini bisa dikendalikan, dunia ini aman. Kenapa? Karena akan tercipta kedamaian antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itu akan terciptalah toleransi antar umat beragama. Itu adalah harapan kita. Jadi perbuatan dari mereka yang tidak bertanggung jawab dengan mengedit salah satu Buddha Rupang di Borobudur itu menjadi wajah Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi, kita lupakan dan kita maafkan. Karena tidak ada untungnya kita membenci, kita marahi dia. Karena di dalam agama Buddha yang paling penting adalah bagaimana kita menghancurkan kebencian itu, kita menghancurkan keserakahan itu, kita menghancurkan kebodohan itu. Ketika ketiga akar kejahatan ini bisa dilenyapkan,
maka itu kita disebut sebagai pemenang. Tapi biarlah agama Buddha dihina dan itu tidak akan menjatuhkan mahkota agama Buddha. Agama Buddha dihina dan tidak akan menjatuhkan mahkota Buddha. Karena yang emas adalah tetap emas. Saya yakin Buddha mengajarkan Dhamma dengan moralitas yang begitu tinggi, yang sudah dipraktikkan oleh jutaan orang dan sudah banyak mengantar orang-orang menuju ke alam kebahagiaan. Dan mereka yang serius untuk mempraktikannya bahkan telah mencapai tatanan kesucian. Dari Sotapannya tingkat kesucian pertama, Sakadagami tingkat kesucian kedua, Anagami tingkat kesucian ketiga, dan pemusnahan total terhadap kilesa kekotoran batin, yaitu tatanan arahat atau arahata. Dan mereka yang mempraktikkan dharma ini dan juga setelah badan jasmani hancur, mereka akan tumbuh lahir ke alam-alam yang bahagia. Itu yang lebih penting. Permasalahan yang receh-receh ini seharusnya kita tidak mengurusnya, karena itu tidak ada manfaatnya buat kita, tidak ada manfaatnya buat batin kita, dan tidak ada manfaatnya buat perkembangan spiritual kita. Apapun yang dikatakan orang lain, Buddha mengatakan seperti sebuah gong yang telah pecah yang tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Diam. Itulah jalan terbaik agar konflik sesama atau antar umat beragama itu tidak terjadi. Salah satu pihak harus mundur. Kalau masing-masing mundur satu langkah, dunia pasti aman. Demikian bersama saya Sahari dalam Prolobi Profesional, Logika, dan Bijaksana.